belum tes yang lain, saya juga ikut yang foto karakter itu yang tes gratisnya gitu. Nah, di situ kan ada gambaran karakter saya, seperti apa kepribadian saya gitu. Nah, Pak, kalau menurut Bapak itu kira-kira karakter yang saya baca emang agak mirip mirip banget di foto karakter itu hasilnya. Kuning merah gitu. Dominan kuning kayaknya gitu. Nah, apakah karakter dari misalnya saya atau saudara-saudara yang lain mungkin yang mengisi link foto karakter itu dan sama persis misalnya karakter itu, karakter kita masing-masing itu apakah masih bisa dirubah, Pak? Misalnya ada negatif-negatifnya itu apakah masih bisa berubah? Oke, ya. Apakah foto karakter bisa berubah? Bisa, sangat bisa. Jadi itu adalah untuk mengetahui siapa diri kita dalam arti bahan bakunya, ya, bahan baku kita, ya. Kalau berubah sudah pasti bisa, ya. Tapi yang bisa berubah itu diri sendiri. Kalau misalnya, wah anak saya ini merah, ini galak banget, saya mau bikin agak hijau-hijau sedikit, gitu ya, nggak bisa. Orang lain nggak bisa merubah. Yang bisa merubah itu pertama diri sendiri sadar siapa dirinya. Dengan menyadari, oh saya positifnya ini, gitu ya. Nah, tes ini harusnya memberikan kesadaran pada positifnya dulu. Ketika saya tahun 90 masuk Astra, maka dites psikolognya bilang ya, wah Anda ini orangnya kreatif loh, Anda ini idenya banyak banget. Jadi disebut positifnya dulu. Jadi kita senang, wah bener nih, ini gue banget nih, wah bener nih gitu ya. Dan Anda contohnya kerja pada bidang ini, udah Anda di marketing, tapi saya nggak kuliah marketing. Kura-kura itu nggak usah diajari berenang, ditendang aja ke air pasti bisa berenang. Maksudnya ya Anda akan saya tendang ke dunia marketing, tapi Anda pasti bisa, didorong, dipuji, gitu ya, kita senang. Nah, udah mulai kerja dipanggil lagi sama psikolognya, ya. Tapi Anda punya kelemahan, Anda ini orangnya kurang rapi. Ya, kita udah dipuji kan pertemuan yang pertama, jadi yang kedua ditegur ya bener sih gitu ya. Tapi Anda bisa berubah kok. Jadi lebih ditekankan kepada Anda bisa berubah. Nah, saya berubah ketika saya dulu diajak tes seperti itu dan saya mengenal diri saya siapa, diakui positifnya, baru merubah negatifnya. Ya, jadi makanya nanti kalau ini anaknya udah tes, ibunya juga tes, ibunya tahu siapa anaknya gitu kan. Ibunya nih jangan ngeliatin negatifnya. Tuh, bener kan? Kamu tuh merah, tuh kasar, tuh nggak berperasaan tuh. Mama udah bilang kamu nggak percaya. Itu hasil tesnya bikin berantem. Jadi kalau udah dites, orang tua tes, anak tes, suami istri ngetes gitu ya. Lalu masing-masing menggunakan hasil tesnya itu. Makanya lo bener kan Ma, kamu nih orangnya kolerik tuh, tukang ngamuk tuh, kamu nggak sadar-sadar. Sekarang sadar ya, itu berubah. Itu hasil tes bikin berantem. Jadi jangan mengubah orang lain, ya, karena orang itu nggak bisa dirubah oleh orang lain. Bagaimana orang bisa berubah? Ya, satu lahir baru, dua penuh Roh Kudus, tiga mengalami peristiwa traumatis. Orangnya merah, ya salah nggak ngeyel terus, tapi gara-gara salah itu mungkin kena batunya digebuki massa, gitu, digebuki oknum, gitu ya, baru sadar iya saya ini orangnya kasar. Udah berubah dia, kenapa? Mengalami peristiwa traumatis. Orangnya gualanya minta ampun, cerai sekali nggak sadar, cerai 2 kali nggak sadar, cerai 3 kali mungkin baru berubah. Jadi orang itu bisa berubah karena peristiwa traumatis. Orang juga bisa berubah karena pendidikan. Jadi nggak mengalami peristiwa traumatis, nggak pakai bangkrut, nggak pakai cerai, nggak pakai digebuki orang lain, gitu ya. Dia kuliah, dia belajar, dapat mindset, paradigma berubah, metanoia, berubahlah oleh pembaruan akal budi. Akal budinya berubah, dia tahu siapa dirinya, dia sadar siapa dirinya, dia merubah dirinya. Nah, itu bisa berubah. Jadi orang itu bisa berubah karena banyak hal. Yang paling berat itu kalau berubah diproses oleh Tuhan. Gue jeger, sakit baru berubah. Gue jeger, mau mati baru berubah. Gue jeger, digebukin baru berubah. Gue jeger, bangkrut baru berubah. Itu namanya diproses. Tapi yang paling bagus sebenarnya berubah itu karena kesadaran. Nah, kesadaran dengan cara pertama, ya seperti assessment test seperti ini, lalu sadar positifnya. Nah, saya kasih contoh aja biar gampang.
Tahun 90 saya tes 90 sanguin, 10 kolerik. Jadi juga saya tuh kuning agak sedikit kemerah-merahan gitu ya, tahun 90. Lalu kelemahan saya apa? Tidak teliti, tidak rapi, nggak suka nulis. Wah, itu betul banget. SMA, kuliah itu kalau kuliah nggak pernah nulis. Kan orang sanguin tukang ngomong gitu ya, dosennya ngomong kita juga ngomong gitu kan. Begitu mau ujian cari orang ungu ya, pinjem dong fotokopi catatannya. Kita tukang ngomong bukan tukang nulis. Jadi kalau mau ujian saya pinjem temen si tukang nulis itu, si ungu itu tukang nulis, tak fotokopi gitu. Jadi saya paling nggak bisa nulis. Lalu saya merubah diri saya bisa berubah, saya pasti bisa berubah. Saya mulai nulis buku ya tahun 98 ya. Jadi bukunya bawa Gramedia, ditolak, salah ketik semuanya. Rapiin lagi, tolak lagi, salah ejaan. Rapiin, ganti lagi, ditolak lagi itu 98, 99, 2000, 4 tahun ditolak melulu. Akhirnya saya waktu itu kan ya punya berkat gitu kan, punya perusahaan. Nulis buku ditolak-tolak terus. Saya bikin perusahaan percetakan sendiri, tak cetak sendiri. Bagiin ke pendeta-pendeta desa ya kan. Pendeta desa dikasih gratis ya, nggak ada yang protes gitu kan. Kasih Gramedia dia protes melulu gitu ya. Wah, pendeta desa dikasih buku saya seneng. Makasih Pak Jarod, seneng. Karena seneng saya nulis lagi gitu. Jadi akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 98, 99, 2000, 2000 nulis masih ditolak sama Gramedia terus. 6-7 tahun kali akhirnya baru diterima sama Gramedia. Sekarang saya udah punya 66 buku yang ISBN diterima Gramedia dan tidak ada salah. Apa artinya? Artinya saya sudah berubah. Nah, ketika saya jadi penulis buku mulai tahun 98, 2005 saya ngetes lagi warna saya. Ternyata saya sudah muncul warna biru ungunya. Jadi kalau tadinya sanguin kolerik, kuning merah, kuning saya itu turun dari 90% tinggal 60%. Warna biru saya, ungu saya, naik 30%, merahnya tinggal 10%. Itu 2005. 2020, singkat cerita saya ngetes lagi, saya semua warna imbang udah. Sar-sar 25%. Jadi bisa berubah? Bisa. Kalau orang itu mau berubah. Tapi kalau orang itu nggak mau berubah, bahkan disuruh berubah sama istrinya, atau sama suaminya, sama orang tuanya, ya memang saya begini, terima aja, memang saya begini kok. Ya begitu terus sampai mati. Makanya orang itu kalau disuruh berubah, kebanyakan malah nggak berubah. Dia akan ngeyel. Ya memang saya begini kok, saya ungu, memang saya kuning kok. Terima aja saya padanya gitu. Jadi orang kita tuh jangan menyuruh orang lain berubah, dia tambah ngeyel, tambah mengkristal. Tapi lewat penyadaran, dites gitu ya. Lalu tugas kita itu nggak usah merubah. Si kuning itu dipuji aja, "Dok, kamu tuh kreatif sekali," gitu ya. Nanti kalau dia hubungannya baik sih boleh merubah ya. Yang bisa ngerubah itu kan pacarnya gitu ya, atau bosnya di kantor yang kan ngasih gaji. Dia nggak berubah dipecat ya kan. Jadi orang yang punya pengaruh itu siapa gitu ya, itu bisa boleh juga sih ngerubah. Kalau orang tua sama anak hubungannya baik, orang tua bisa merubah anaknya. Kalau suami istri hubungannya baik, ya yang pasti itu kalau orang pacaran ya. Orang pacaran kan tadinya malas mandi, rajin mandi, gitu. Malas mandi, nggak punya pacar. Begitu punya pacar, sehari mandi 3 kali. Wah, biasanya nggak pakai minyak wangi, beli dia minyak wangi. Jadi cinta itu merubah. Cinta itu merubah luar biasa. Jadi bisa berubah, bisa. Yang paling bagus kalau orang itu berubah karena cinta. Jadi kalau ibu pengen suaminya berubah, udah cintai aja dia. Nanti kalau dia merasa cinta kan kayak dulu orang pacaran kan, siapa di sini pemudi nggak punya pacar? Malas mandi kan? Begitu punya pacar, rajin tuh mandi. Jadi cinta itu berubah, itu yang paling bagus ya. Ya proses juga berubah, tapi kan nggak enak dirubah karena proses. Oke, itu dulu jawaban saya. Silakan masuk di pertanyaan berikutnya.